الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات يكفر عنهم الذنوب والسيئات ويضاعف لهم الثواب ويرفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس، أوصيكم نفسي بتقوى الله امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, pertama-tama puji syukur senantiasa dan terus-menerus kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu di hari Jumat dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, taat kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada, maka hari-hari yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berpengaruh dan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis: as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun dzunub idza ijtanabat al-kaba'ir. Bahwa salat 5 waktu, ibadah Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka antara keduanya akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala selagi hamba tersebut menjauhi dirinya dari hal-hal ataupun dosa-dosa besar. Salat dan salam telah kita mohonkan kepada Allah akan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita, rahmatan lil alamin, sebagai qudwah di dalam menempuh perjalanan hidup di dunia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, mengawali khutbah yang singkat ini terlebih dahulu kami berpesan kepada kita semua agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bulan Ramadan mewajibkan kita untuk berpuasa. Tujuannya salah satunya adalah untuk membentuk pribadi diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Karena memang kita manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.
tidak luput dari dosa dan kesalahan. Selama 1 tahun perjalanan kita penuh dengan lika-liku. Terkadang kita khilaf, terkadang salah. Lalu kemudian Allah jadikan 1 bulan untuk membersihkan diri, kembali menjadi orang-orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan. Maka sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hendaklah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14. Tidak lama lagi, selangkah demi selangkah, detik demi detik, hari demi hari berlalu, Ramadan ini akan meninggalkan kita, ataupun kita akan meninggalkan Ramadan. Dua-duanya pasti akan terjadi. Kalau bukan Ramadan yang akan meninggalkan kita, bisa jadi kita yang akan meninggalkan Ramadan. Maka sidang jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita hanya pandai menjadi orang yang pandai menyesal di akhir. Pandai menyesal di akhir, tapi kemudian tidak tahu cara, tidak sanggup untuk berbuat di awal dan di pertengahannya. Sidang jamaah rahimakumullah, ketika kita masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita diingatkan oleh Allah lewat pesan-pesan Al-Qur'an, lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barangkali penyesalan itu nantinya akan tidak bermanfaat lagi, sebagaimana penyesalannya orang-orang yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Ketika telah ditimbang amal kebaikan, keburukan, telah diputuskan kemana tempat seorang hamba di neraka atau dalam surga. Lalu kemudian yang penghuni surga ini yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surga, mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah, mereka senantiasa mendapat kehidupan yang baik dan berbahagia, senang mereka. Akan tetapi mereka yang ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah, ini yang mereka menderita. Mereka berteriak di dalamnya, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami akan bekerja yang soleh, melaksanakan amal soleh, banyak mentadabburi Al-Quran, banyak berzikir, melaksanakan perintahmu dan meninggalkan laranganmu, na'mal salihah ghairul ladzi kunna na'mal salih, apa yang kalian buat dulu. Tapi apa kemudian jawaban Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami panjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami panjangkan umur, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita? Kita di dunia pada saat ini sedang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemudian diberikan kita peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir, dan kemudian datang peringatan kepadamu. Yang hak jelas, yang batil sudah jelas, yang wajib juga kamu sudah mengetahui, yang haram juga sudah kamu ketahui, yang boleh ini, yang tidak boleh itu, bukankah telah datang kepadamu? Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi penyesalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kelalaian di dunia. Kasih dan jamaah rahimakumullah, sebelum penyesalan itu muncul, maka hendaknya kita manfaatkan selagi kita masih bersama dengan
Ramadan 1443 Hijriah. Memang istiqomah di dalam kebaikan itu capek. Secara kasat mata melelahkan, secara lahiriah menyita waktu. Tapi disinilah yang akan menunjukkan bagus ataupun tidaknya iman seseorang. Menjadi barometer tolak ukur dalam menentukan imannya benar ataupun imannya bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita yang beribadah lelah terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat kelak seseorang yang susah, lelah, letih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian terus istiqomah, maka ketika dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nikmatnya surga, maka seolah-olah ia tidak pernah merasakan rasa sakit tersebut. Ia tidak pernah merasakan rasa lelah tersebut. Ia tidak pernah merasakan lapar dan dahaga tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa suatu saat nanti akan didatangkan pada hari kiamat seorang penduduk neraka. Seorang penduduk neraka yang semasa hidupnya selalu dalam keadaan senang, selalu dalam keadaan senang serba berkecukupan, tidak pernah susah, tidak pernah lapar, tidak pernah sengsara, tidak pernah sedih. Tapi kemudian Allah nyatakan dia termasuk penduduk neraka. Lalu kemudian dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Lalu Allah tanyakan kepadanya, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, apakah engkau ada merasakan kebahagiaan? Apakah engkau ada merasakan kesenangan?" Maka kemudian dia menjawab, "La wallahi, tidak wahai Allah. Demi Allah saya sama sekali tidak merasakan kesenangan. Demi Allah sama sekali saya tidak merasakan kebahagiaan." Dia menyatakan akan keadaan yang ia rasakan setelah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala sejenak ke dalam nerakanya Allah. Puluhan tahun kesenangan yang dia rasakan di dunia seolah-olah tidak pernah dia rasakan. Ini menunjukkan betapa ngerinya neraka itu. Tempatnya mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya disebutkan dalam hadis tersebut bahwa seorang yang selalu dalam keadaan susah disebabkan karena sibuk menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan serba berkekurangan. Tapi dia termasuk penduduk ahli surga. Ketika dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, lalu kemudian ditanyakan oleh Allah kepadanya, "Apakah engkau ada merasakan kesengsaraan? Adakah engkau merasakan kesusahan?" Maka kemudian dia menjawab, "La wallahi, tidak demi Allah. Demi engkau wahai Allah, aku sama sekali tidak merasakan kesengsaraan, sama sekali tidak merasakan kesusahan. Bahkan sebaliknya kenikmatan yang dia rasakan." Sebentar dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya sebab karena amal ibadahnya yang pernah dia kerjakan, sebab keletihannya dalam beribadah, sebab kesusahan dan kepayahan yang dia jalankan semasa hidupnya di dunia. Tapi kemudian dirasakan oleh Allah bagaimana indahnya surga, seolah-olah puluhan tahun itu sama sekali tidak pernah dia rasakan. Sidang jamaah rahimahullah. Maka hendaknya kita senantiasa istiqomah
di dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan yang Allah titipkan kepada kita adalah merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan pendidikan berharga, pelajaran berharga, yang pelajaran dan pendidikan itu harus dimiliki seorang hamba yang ingin sukses dunia dan akhirat. Salah satunya adalah senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Berbanyak waktunya bersama dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan dijadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Ramadan mendidik kita bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai bacaan, akan tetapi juga sebagai petunjuk kita sebagai orang Islam. Terlepas dari seluruh keutamaan yang Allah titipkan lewat membaca Al-Quran, ketahuilah bahwa ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita berpaling dari Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, enggan untuk bersama dengan Al-Quran, maka akan diberikan baginya kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, lalu kemudian kami bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Lalu kemudian manusia protes di hadapan Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kebangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, sementara waktu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena kami telah mendatangkan ayat-ayat kami kepadamu ketika melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, pada hari ini pun kami akan melupakannya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, setelah diberikan kehidupan yang sempit, kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta disebabkan karena jauh dari Al-Quran, enggan untuk membaca, mengamalkan daripada Al-Quran. Kami telah datangkan ayat-ayat agama kepadamu, dan Al-Quran itu sekarang ada di tempat kita masing-masing, ada di masjid kita, ada di rumah-rumah kita. Maka ketika kita enggan, tidak mau, kita bisa jadi kemungkinan akan termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang demikian itu karena kami telah mendatangkan ayat-ayat kami kepadamu, tapi kamu melupakannya, disebabkan karena kesibukan kamu terhadap dunia. Lalu kemudian kamu melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalika al-yawma tunsa, begitu pun pada hari ini kami melupakannya. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membutuhkan pertolongan Allah, di saat kita membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahumullah. Pendidikan berikutnya adalah pendidikan membentuk kepribadian yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan yang kita jalani, dengan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaknya kita bersabar dalam menjalankan perintah Allah ini.
sabar kita di dalam taat kepada Allah, sabar kita di dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar kita di dalam merasakan hal-hal yang sakit, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk daripada pelajaran-pelajaran dari puasa itu sendiri. Nah, ketika kesabaran ini ada pada diri kita, maka insyaallah Ramadan ini akan berlalu dengan buah manis di akhirnya, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada diri kita sendiri. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون